Kalian pasti pernah lewat tol Jagorawi kan? Ya. Jadi sekitar tahun 2014 ada ibu-ibu umurnya sekitar 50 tahun. Kita sebut aja namanya ini tuh Ibu Desi. Jadi Bu Desi ini tuh punya pengalaman mistis di tol Jagorawi. Bu Desi rumahnya tuh di Jakarta. Dia cuma punya satu anak perempuan. Anaknya itu tuh udah nikah dan tinggalnya di Bogor. Jadi Bu Desi karena single parent, setiap minggunya tuh dia selalu nyamperin anak sama cucunya ke Bogor. Kebetulan Bu Desi ini tuh bisa dibilang hitungannya orang berada lah. Jadi Bu Desi juga punya supir untuk kemana-mana. Nah, jadi setiap minggunya tuh Bu Desi ke Bogor. Dan biasanya Bu Desi tuh kalau ke rumah Bogor pulang pergi doang. Jadi berangkatnya pagi kayak jam 7-an, terus pulangnya malam sekitar jam 10 sampai 12-an. Di sana tuh Bu Desi seneng banget karena dia ketemu cucunya. Biasanya mereka nonton film bareng cucunya, terus sekali juga ke mall di Bogor sama anaknya juga. Ya sebenarnya sama aja sih kegiatannya sama kayak nenek dan cucu pada umumnya. Tapi ada satu hari di mana Bu Desi tuh pulang dari Bogor, agak gak enak badan. Dan pas pulang dari Bogor sekitar jam 12 malam, pas lewat tol, Bu Desi tuh ngerasa badannya tuh berat banget. Bahkan sekelibet Bu Desi tuh ngeliat kayak ada perempuan nyebrang jalan di tol. Padahal kan gak mungkin banget kan mau di tol bisa nyebrang gitu. Nah, yang dilihat Bu Desi ini tuh perempuan nyebrang sambil lari ke bahu jalan, terus hilang. Tapi Bu Desi tuh gak mikirin lah. Dia cuma mikir karena dia lagi gak enak badan kali ya, takutnya dia tuh salah lihat juga. Ini Bu Desi lihat di tol Jagorawi. Iya, benar Moy. Oke. Tapi karena Bu Desi penasaran, akhirnya dia nanya lah ke supir yang lagi nyetir. Pak, kamu lihat gak? Tadi ada yang nyebrang depan mobil kita. Supirnya tuh bilang kalau dia tuh nggak lihat apa-apa. Jadi kan mobil lihat kaca spion tengah ya Moebi, yang di tengah. Sambil supirnya ngomong, gak lihat Bu. Supirnya tuh lihat ke tengah spion itu. Tapi di sela-sela ngomong itu, supirnya tuh melihat ada perempuan duduk di belakang Bu Desi sambil nunduk. Karena supirnya takut, akhirnya supirnya langsung lihat ke depan dan fokus nyetir aja sambil merinding. Berkali-kali dia ngecek ke jok belakang lewat spion itu, masih ada sosok perempuan ini. Gak hilang-hilang. Gak hilang-hilang, Moy. Berarti ini posisinya si sosok cewek itu di belakangnya Bu Desi, bukan di sampingnya ya? Iya, di belakang bagasi berarti ya? Iya, Bi, di kursi yang paling belakang, yang ke bagasi gitu loh. Nah, tapi pas keluar pintu tol, tiba-tiba tuh sosok ini hilang. Akhirnya pas udah mau sampai rumah, supirnya bilang lah ke Bu Desi, kalau dia tuh ngeliat ada perempuan duduk di jok paling belakang. Ngedenger itu Bu Desi tuh kaget banget kan. Dia mikir mana dia juga tinggal sendiri. Akhirnya dia sampai rumah langsung mandi, sholat, terus tidur. Singkat cerita, pas Bu Desi bangun dia tuh gak kenapa-napa dan ngerasa lebih lega. Nah akhirnya seminggu kemudian Bu Desi berangkat lagi nih ke Bogor. Ke rumah anaknya. Dia berangkat sekitar jam 6 pagi. Selama di perjalanan, cucunya Bu Desi ini tuh juga udah novelin terus. Pas udah sampai sana sekitar jam 8 pagi, Bu Desi langsung main sama cucunya. Ngobrol sama anaknya, terus ceritalah ke anaknya, namanya Wina. Bu Desi bilang, kalau seminggu lalu pas dia pulang dari rumah Wina, Bu Desi tuh ngeliat ada perempuan nyebrang di tol, dan kata supirnya ada perempuan juga ikut duduk di jok mobil belakang. Tapi ya Wina denger emang kaget. Cuma Wina bilang kalau dia lewat situ tuh gak pernah ada macem-macem. Terus Wina bilang juga, mungkin ibu karena lagi gak enak badan aja kali, jadi sensitif. Biasanya ibu lewat situ juga belum pernah ngeliat kan, baru kali ini aja. Bu Desi disitu setuju sih sama omongannya Wina, karena ya emang bener kan. Iya, selama Bu Desi bolak-balik Jakarta Bogor tuh baru pertama kali juga Bu Desi ngeliat itu. Pas mereka berdua lagi asik ngobrol, tiba-tiba suaminya si Wina, namanya Arkan. Dia datang terus nimbrung ke omongannya mereka berdua. Tanpa basa-basi si Arkan langsung bilang, ibu ngeliat juga Bu. Terus Bu Desi bilang, iya ibu lihat minggu lalu pas pulang dari sini. Katanya ngikut duduk di jok mobil. Terus Arkan bilang, teman Arkan juga ada tuh Bu yang diikutin. Tapi dia duduk di jok depan samping supir. Wah, tapi gak ganggu sih Bu, mbak lama hilang. Dengar Arkan ngomong gitu makin panik lah si Bu Desi ini. Akhirnya Bu Desi gak mau ngomongin itu lagi kan. Bu Desi lanjut main sama cucunya. Makan siang bareng. Pokoknya Bu Desi ngabisin waktu di hari itu sama cucunya. Sekitar jam 10 malam, Bu Desi tuh mau pulang. Pas mau pulang, Arkan ngeliat tuh ke Bu Desi. Bu, kalau ngeliat lagi gak usah dipikirin ya. Iseng doang paling.
Terus Bu Desi bilang, iya semoga gak ketemu lagi ya. Akhirnya pulanglah Bu Desi sama supirnya berdua. Pas udah di perjalanan pulang, Bu Desi lupa banget. Dia baru ingat kalau dia tuh belum sholat Isya. Akhirnya Bu Desi bilang ke supirnya untuk berhenti di salah satu rest area. Dia bilang mau sholat Isya dulu. Soalnya kalau udah sampai rumah tuh takut kayak capek dan males kan akhirnya. Supirnya berhenti di rest area tol Jagorawi. Terus Bu Desi masuklah ke masjidnya. Karena itu juga udah mau jam 11 malam. Jadi kondisinya sepi banget kan. Tapi masjidnya tuh tetap terang banget. Makanya Bu Desi tuh gak takut. Akhirnya Bu Desi ngambil wudhu. Terus gak lama jalan ke dalam masjidnya. Bu Desi lagi mau pakai mukena, tiba-tiba ada perempuan berdiri di sebelah kiri Bu Desi. Si perempuan ini tuh ngelempar mukena warna hitam polos ke sejadah masjid bawahnya ini. Bu Desi ngeliatnya lega kan, kayak, wah alhamdulillah ada orang juga, jadi ada temennya. Akhirnya Bu Desi mulai sholat. Pas lagi sholat kan ekor mata kita bisa ngeliat ya. Apalagi jarak orang sholat kan juga gak jauh-jauhan kan, dempet. Bu Desi tuh ngeliat. Perempuan yang sholat pakai mukena hitam ini tuh sholat juga. Tapi anehnya, kepalanya tuh nengok ke arah Bu Desi. Jadi Allahu Akbar tuh tangannya tetap sholat kayak biasa. Cuma mukanya nengok. Anjing gue bayangin lagi. Bu Desi ngerasa gak enakan di sini. Dia yakin kalau ini tuh bukan manusia. Akhirnya Bu Desi tetap berusaha lanjut untuk selesai sholatnya. Tapi pas Bu Desi posisinya masih berdiri, tiba-tiba perempuan ini tuh udah berubah posisi jadi ruku. Dengan kepalanya nengok ke atas ke arah muka Bu Desi. Wah. Terus Bu Desi tuh melihat dengan jelas banget. Mukanya cewek ini tuh agak penyok. Ada darah di kepalanya dan kayak agak bau gitu loh. Fuck lah. Bu Desi di situ kaget banget. Dia udah merinding dan lemas banget. Tapi dia lanjut sholat dengan keadaan merem. Sambil baca-bacaan sholat dalam hati Bu Desi, dia tuh takut banget pas dia salam nanti. Pasti banget bakal tetap-tetapan sama muka perempuan ini. Ya lagi anjing gue takut banget maksudnya. Akhirnya Bu Desi beraniin diri nih, salam ke kanan dulu. Terus pas salam ke kiri, untungnya Moibi, sosok perempuan itu udah gak ada. Jadi dia tuh hilang. Oke. Bu Desi gak berani untuk doa, langsung cepat-cepat balik ke mobilnya sambil lari-lari. Dia langsung telepon Wina sama Arkan terus nyeritain kejadian di masjid tadi. Dengar ibunya panik banget, akhirnya Wina sama Arkan bilang kalau besok mereka tuh ke Jakarta buat nemenin Bu Desi. Akhirnya Bu Desi pulang ke rumah. Besok paginya Bu Desi bangun tidur udah ada Arkan sama Wina sama cucunya juga. Arkan bilang ke Bu Desi, dia cerita ke temennya apa yang Bu Desi alamin semalam. Dan kata temennya, di dekat tol situ tuh ada korban pembunuhan yang sengaja dibuang pelaku buat ngilangin jejak. Mereka juga belum tahu sih kalau sosok perempuan itu tuh korban pembunuhan ini atau bukan. Tapi ngedenger itu Bu Desi tuh jadi takut buat lewat tol itu lagi. Itu memang pasti korban pembunuhan gak sih? Yang mayatnya dibuang di tol Jagorawi? Bisa jadi sih Moe, soalnya kan tadi si Arkan bilang ada pembunuhan yang dibuang di tol. Dan katanya itu tuh cewek. Bisa jadi emang si perempuan itu yang ganggu Bu Desi. Duh, gue mesti merinding banget lagi. Ngebayangin lu lagi sholat sendirian malam-malam. Dan tiba-tiba ada sosok yang ikut sholat bareng lu. Dan lu tahu sosok ini tuh ngeliatin lu sepanjang lu lagi sholat. Anjir, parah banget. Aduh, iya banget lagi deh. Tapi kayak gue mikirnya dari tadi, kan gue bilang ya, tempat pembuangan mayat gue itu terkenal di Rawa Bangke yang sekarang jadi Rawa Bunga kan. Cerita lo kan juga di Cibubur yang ketemunya di tol deket Cibubur ya, Be? Di deket gerbang tol Cibubur, Meh. Kalau lo bilang kan di deket rest area dari arah Bogor ke Jakarta kan? Itu kan ada 2 rest area gak sih?